Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan kali ini tuh saya pagi-pagi itu berangkat dari rumah jam 6 pagi. Kita ke wilayah Sragen, Jawa Tengah. Ini sekitar 45 menit ya dari rumah saya. Ini saya dengan pembelinya. Kita mau cek unit yang ke total ya. Totalnya tuh unit kalau nggak salah itu ke 11 unitnya. Jadi ini kita mau cek ke 11 unit Avanza. Yang 11 ini Avanza tipe E, tapi yang kemarin-kemarin itu 10 unit kita cek yang tipe G, tapi satu pun tidak ada yang masuk. Dan kali ini kita mau ngecek tipe E 2008 asli AD tangan pertama, termasuk faktur-fakturnya juga tangan pertama dari Solo. Sukarjo, sorry, dari Sukarjo. Informasinya seperti itu. Dan seperti apa unitnya, kita pagi-pagi ini langsung aja cek ke sana. Tipe E ini ya, mudah-mudahan masnya cocok dengan kondisi barangnya, karena ini menurut saya harganya yo sama dengan tipe G ya, agak mahal. Yo nggak mahal sih, mahal gitu, nggak agak lagi mahal. Kita sarapan dulu nasi pecel. Nah ini nasi pecel sama teh anget aja. Kita lagi sarapan sama gorengan tempe. Nah sambil nunggu unitnya ada di dekat sini, karena kita janjian di tempat salon mobilnya. Karena informasinya itu sebenarnya ini kemarin kita juga datang ke sini, masnya yang rencana beli itu sudah datang ke sini, mobilnya masih di salon ya. Ini mobilnya udah datang, langsung aja kita langsung cek unitnya seperti apa unitnya. Ini mobilnya Avanza E 2008. Ini unit dalamnya. Karena kemarin ini sudah dibongkarin semua, jok-joknya segala macamnya semua dibersihkan ya. Jadi kemarin masnya yang rencana yang mau beli mobil ini sudah datang ke sini duluan untuk mengecek mobilnya. Kebetulan masih dibongkarin di salon, dilepasin karpet-karpetnya semua, dibersihkan, di jok-joknya juga dibersihkan, mesinnya juga di salon juga. Jadi kebocoran-kebocoran mesin itu agak tertutupi. Nah, ini bagian belakang kita cek juga, ini tidak ada bekas eksiden bagian belakangnya. Dan nanti kita cek juga bagian samping, bagian depan semuanya, kaca headlamp segala macam. Headlampnya masih bagus nih, knalpotnya juga masih bagus. Ini masih ngembun dan tidak ada bekas yang kerak-kerak oli segala macam, nggak ada. Bodinya lumayan mulus untuk tahun segini. Ada beberapa lecet dikit di beberapa tempat. Ini interior setirnya masih kulit jeruk dan masih kenceng, dipuntir-puntir enggak bisa. Ini juga masih ada kulit jeruknya sedikit di handle-nya. Jadi mobil ini termasuk mobil yang tuh pedal rem sama pedal kopling masih utuh. Juga dalamnya juga masih bening mesinnya. Cuma ini bocor-bocor udah wayahnya karena belum pernah bongkaran mesinnya ya. Jadi sudah mulai rembes-rembes, mulai dari cover valve, cover timing chain, kemudian seal o-ring, filter oli ya, dan teman-temannya itulah biasanya seperti itu kalau tahun segini ya. Jadi ya itu wajar karena umur. Kalau mau nggak yang bocor itu tahunnya 2019, 2018 insya Allah nggak bocor ya. Tapi kalau tahun di bawah 2010 ya itu ya, kalau masih original ya pasti bocor, mesti bocor itu. Kalau yang nggak bocor ya karena udah dilap-lapi sama penjualnya. Ini depan tidak eksiden, tapi radiatornya ada cacat sedikit. Jadi PR-nya kalau unit ini itu radiator agak kurang bagus, sama mesinnya bocor-bocor dikit. Ini headlampnya masih original dan bening-bening karena habis di salon ya. Jadi full bening-bening lah pokoknya gitu, kondisinya oke dan masih original. Belum ada yang ganti-gantian KW-KW-an. Tidak ada bekas eksiden di bagian depan. Dan ini videonya ketika waktu pas di salon ya, dibuka-bukain seperti ini. Videonya diambil tuh sehari sebelum saya cek pas datang ke ini. Ini kita juga cek bagian mesinnya. Mesinnya belum pernah bongkaran karena itu cover packing cylinder headnya masih pakai yang besi 1 lembar. Itu originalnya. Itu Toyota bloknya tuh pakai tulisannya D, Daihatsu. Kita langsung lanjut pengecekan yang lain. Biasa kalau tahun segini ini masih original, jadi PR-nya udah pasti rembes-rembes. Dan ini no accident kayaknya. Ini posisinya cuma radiatornya aja.
kurang bagus. Ini lanjut kita pemeriksaan untuk yang lain, karena posisinya ini pemeriksaan waktu pas di salon atau di apa jenenge salon mobil ya. Ini radiatornya kurang bagus ya, walaupun pakai coolant tapi ada kerak-keraknya. Ini tadinya kemungkinan tidak pakai coolant tapi kemudian diganti pakai coolant. Nah itu kasusnya seperti itu biasanya, tapi is oke karena mesinnya sih kuat kalau Avanza. Harapannya tetap ya pakai coolant ya. Ini kita kolong aja langsung bawahnya. Kita cek bagian bawah itu ada rembes-rembes seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Biasa kalau tahun segini masih original pasti jatuhnya rembes-rembes, tapi kita lebih baik cari yang original rembes tapi belum pernah bukaan daripada kita dapat unit yang udah pernah bukaan tapi masih juga rembes. Jadi pekerjaannya kurang bagus yang kayak gitu. Itu baiknya ya cari coba unit yang lain. Karena ini unit yang ke-11 pengecekan untuk Avanza, dan Avanzanya ini perbaikannya cuma rembes-rembes terus sama radiator aja. Lainnya oke. Walaupun tadi itu sempat saya tes, itu sempat overheat karena itu colokan soket extra fan-nya, kipas radiatornya ternyata itu nyoloknya nggak pas, karena kemarin waktu pas di salon ternyata kesenggol-senggol itu soketnya itu mau lepas. Jadi tadi tak tes itu kok overheat, hampir di H temperaturnya. Kemudian saya berhenti dan saya langsung cek, ternyata cuma soketnya aja. Jadi soketnya udah langsung saya perbaiki dan langsung oke. Dan alhamdulillah unitnya ini masuk. Bannya bagus-bagus semua, pakai Bridgestone Turanza 44-nya 5 dengan ban serep. Walaupun pemakaiannya itu agak lama tahunnya, tapi itu bannya masih oke semua. Jadi tidak ada PR ban di sini ya, langsung pakai aja. Nah, ini foto yang diambil ketika mobil ini di salon kemarin sebelum kita tes ya, karena masih belum selesai di salon jadi nggak bisa dites. Akhirnya kita datang di hari berikutnya untuk melakukan pengetesan. Ini dibongkarin semua. Jadi kita tahu dalam-dalamnya seperti apa, kita tahu pas mobil itu dibongkar-bongkarin, dibersihkan. Alhamdulillah. Ini kilometernya di bawah 200.000 kilo. Dan ini posisi sudah selesai tes tadi. Ini posisinya saya tes langsung, dan berikutnya mau masnya nanti yang akan ngetes mobilnya seperti apa. Jadi sebelum beli masnya ingin sendiri nyobain mobilnya. Tuh lanjut ya. Nanti kita pulang dulu ke rumah dan saya jelaskan di rumah. Oke, jadi tadi saya sudah pagi-pagi ngecek mobil Avanza tipe E-nya yang tahun 2008. Jadi itu mobil yang ke-11 kali yang kita cek. Ternyata mobil yang sebelum-sebelumnya yang tipe G, mulai dari yang harganya minta 81 juta sampai yang 93,5 juta itu tidak masuk di harapan kita. Jadi kita itu Avanzanya nggak masuk yang tipe G. Dan kebetulan tadi pagi kita cek yang tipe E, itu kita tahu unitnya posisinya kemarin itu sudah dibongkar-bongkarin sama pas kebetulan di salon. Jadi kita bisa tahu salon pas waktu pas dibongkar-bongkarnya seperti apa kondisinya. Jadi kondisi mobil itu sebelum dibersih-bersihkan kita sudah lihat duluan, walaupun kita belum tes ya, karena posisinya itu kan kita nggak bisa tahu, nggak bisa ngetes gitu, posisi masih dibongkari. Nah tadi setelah kemarin udah selesai seharian di salon, tadi kita pagi-pagi ke sana untuk melakukan pengetesan, dan hasilnya itu yang ingin saya sampaikan adalah bagian mesin alhamdulillah itu belum pernah bongkaran, dan memang ada bocor-bocor, tapi itu bocor-bocor yang wajar karena umurnya tahunnya segitu pasti bocor kalau pemakaian. Terus kemudian itu bagian mesin dicek segala macamnya alhamdulillah normal, walaupun pas pengetesan. Jadi ceritanya kan kalau saya ngetes tuh nggak saya videokan karena repot caranya, videokannya bingung, karena gimana pun juga kan pembelinya ngikut juga. Waktu kita tes unitnya pasti ikut, pembeli dan penjualnya pasti ikut. Kita nggak ambil video kalau pas pengetesan. Dan ternyata setelah saya tes itu AC pertama dingin, kemudian kok AC-nya nggak dingin.
kemudian saya fullkan suhunya, tetap nggak dingin juga. Setelah saya lihat temperaturnya, itu temperaturnya mau di H, jadi setengah lebih seperempat. Langsung saya matikan AC, kemudian saya buka pintu, kemudian pas kebetulan kan di lampu merah macet ya, jadi langsung saya ambil kiri, kemudian saya kecepatan 40 km per jam, saya netralkan, saya matiin. Walaupun itu sebenarnya bahaya, karena ketika kita ngerem mendadak nggak akan bisa ngerem ketika mesin itu dimatikan dengan kondisi jalan. Jadi tetap diperhatikan depannya. Kebetulan depan kosong, makanya saya matikan, saya netralkan, saya tarik rem tangan kalau memang darurat ya. Jadi seperti itu sampai beberapa meter, 20 meter gitu, saya hidupkan lagi, saya jalan lagi dengan pelan-pelan di sebelah kiri karena nggak jauh dari tempat kita salon mobilnya. Jadi kita balik ke sana. Setelah di salon mobil, saya cek soket extravan-nya, itu ternyata soketnya extravan itu copot. Jadi enggak, konektornya kurang pas gitu loh. Leh apa sini gini? Leh nyolok pokoknya kesenggol karena posisi kemarin itu di salon. Akhirnya kita tempelkan, kemudian kita colokkan soketnya dan kita kabel tis sementara, karena untuk berikutnya kita akan kasih sealer biar kenceng, tidak akan lepas lagi. Dan setelah kita lihat nego-nego, semua surat-surat lengkap, mau faktur, mau BPKB, mau STNK, semuanya lengkap. Terus mintanya itu unitnya itu 85 juta. Ceritanya waktu pas di salon itu bisa nego. Ternyata ketika saya datang tadi, setelah saya cek, beliaunya tahu kalau ternyata Mas pembelinya bilang kemarin besok saya kesini sama kakak saya, tapi kakak sayanya itu kan tanda kutip ya, jadi penjualnya itu udah tahu bahwasanya besok pembelinya ini mau ngajakin orang yang ngerti mesin. Ketika saya itu sampaikan, kan ditanyain mesinku piye Mas segala macamnya gitu kan, ya saya sampaikan apa adanya karena posisinya di situ. Akhirnya saya nyatakan layak untuk dibeli, tapi saya bilang harganya terlalu tinggi karena minta 85, sedangkan itu tipe E. Tapi kalau tipe G is oke aja, enggak masalah karena dari segi mesin, segi rem, kemudian ban-bannya empat-empatnya itu pakai Bridgestone Turanza, terus peleknya juga pakainya tipe G, jadi sudah agak sedikit di-upgrade ke tipe G. Kemudian sudah di salon juga, jadi tinggal siap pakai aja, semuanya sudah saya cek, nggak ada masalah sih. Jadi tinggal pakai, bener-bener tinggal pakai. Terus kita tadi itu kalau kemarin boleh nego, tapi kalau tadi datang setelah tahu mobilnya dicek sama saya sebagai pengecek independen lah kasarnya ngomong gitu. Jadi mobilnya lolos pengecekan, makanya tidak boleh nego 85 net, karena posisinya juga ternyata ya itu adalah perantara. Jadi pakai perantara pembelian mobil ini kan banyak perantaranya. Jadi ketika kita pakai perantara ya berat sekali, karena untuk mencari nilai yang aslinya mobil itu dijual berapa sama pemiliknya itu akan sulit gitu loh. Jadi posisinya setelah dipikir-pikir lagi, itu nego, akhirnya kita nego, paksa kita nego, harus nego. Terus saya nggak bisa sebutkan di sini posisinya berapa nilainya, yang pasti di bawah 85 juta tapi di atas 83 juta itu ya. Jadi antara range itu emang mahal kalau untuk tipe E, tapi dengan kondisi seperti itu dan kondisi surat menyurat seperti itu dan tangan pertama dan lihat bannya aja, itu kita bisa tahu ketika mobil itu pakai ban yang bagus, Bridgestone Turanza yang harganya lumayan, dan 55-nya pakai Bridgestone Turanza, maka kita akan tahu bahwasanya orang yang pemilik mobil ini sebelumnya itu sangat aware, sangat peduli terhadap mobilnya. Jadi ketika ada spare part yang rusak, mungkin dia akan mengganti spare partnya dengan spare part yang bagus, nggak asal-asalan. Beda dengan ketika kita datang ngecek mobil, bannya yang paling tipe murah gitu lah, nggak usah sebutkan merek, tapi bannya paling murah gitu kan, lihatnya wah wis, apalagi ban satu dengan satunya beda merek lagi, satu kanan kiri beda, depan belakang beda, itu wis menurut saya sesuatu yang kurang
oke gitu ya. Apalagi dalam-dalamnya itu saya nggak tahu, mungkin ya beda-beda gitu kan, asal-asalan aja, karena dari ban aja udah empat-empatnya nggak serempak, ataupun depan belakang udah beda-beda mereknya, dan mereknya merek yang kita bisa sebutkan murah-murah gitu ya, nggak sebutkan merek tapi ya tahulah murah-murah itu yang mana gitu, yang penting asal gelundung gitu aja kan. Jadi dari situ udah tahu, kita pastikan unitnya siap dibeli. Dan untuk teman-teman semua, apabila ingin memiliki atau mencari mobil second itu, kalau bisa saya sebagai pengeceknya itu jangan ditampilkan di depan penjualnya, karena posisi saya ketika saya bilang oke, penjualnya nggak akan menurunkan harga, gelem ora gelem semene gitu kan. Karena apa? Tahu bahwasanya mobilnya itu sudah masuk gitu loh, sudah masuk dalam kriteria yang akan kita beli, maka penjualnya itu akan tahan di harga yang tinggi. Dan apalagi ini penjualnya pakai perantara itu, setahu saya nih ya, setahu saya di kendaraan itu mobil yang harga 80 juta ke atas minimal 1 juta sampai 1,5 juta itu dapat. Lah saya yang ngecek itu kan kemarin saya bilang biayanya pengecekan berapa, 1 juta. Walah mas, cepet sogeh gue nek dapat apa pengecekan 1 juta. Yang perlu diperhatikan adalah ngeceknya kan nggak cuma sekali mas bro, bro. Jadi ada pertanggungjawaban di situ. Ketika saya bilang mobilnya siap dibeli, mobilnya siap dipakai, kan ada pertanggungjawaban di situ gitu loh. Dan mereka perantara itu kan enggak, ketika mobilnya laku dapat duit udah lepas gitu kan. Kalau saya kan masih ada tanggung jawab di kebelakang harinya, harus perbaikan segala macam itu masih ada. Itu yang perlu diperhatikan. Dan terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen. Jangan lupa di like videonya yang banyak biar tambah seru gitu ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada yang tanya lagi, mohon maaf saya sambung lagi. Nomor HP saya ada 0812 2508, 4-nya 4 kali. Kalau ada yang tanya bengkel di mana, di Bejen Karanganyar, Jawa Tengah, Google Map ST Mobi TV. Oke, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah 2 kali.